Anda kembali di iNews Prime. Seorang ibu pengidap kanker payudara dirawat dalam tenda pengungsian di Desa Ciherang, Cianjur, Jawa Barat. Sang anak yang berusia remaja terus merawat sang ibu yang membutuhkan bantuan obat untuk kanker dan pampers dewasa. Beginilah kondisi Mas Riah dalam tenda pengungsian di kampung Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Di tengah musibah gempa, Mas Riah yang dalam kondisi sakit kanker payudara terbaring lemah ditemani sang anak. Sempat mendapat perawatan medis, namun reaksi dari obat-obatan yang dikonsumsi selama mengungsi dirasakan berbeda dengan obat-obatan yang biasa diminumnya. Selain itu, Mas Riah juga membutuhkan pampers khusus dewasa. Kekurangan pampers untuk pampers dewasa gitu. Terus apa lagi teh? Minyak juga. Untuk obat-obatan ada nggak untuk ibu obat-obatan? Ada, soalnya harus ke apotek. Para pengungsi di tenda juga mengalami gangguan kesehatan akibat trauma, kelelahan, dan cuaca. Yang sakit di sini kebanyakan di anak-anak, karena anak-anak sakitnya lebih ke depresi ya, karena kejadian seperti ini dia akhirnya psikologisnya kena. Keduanya cuaca juga, anak-anak kebanyakan sakitnya adalah dari ranah. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, para pengungsi mengalami tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah, serta keluhan gangguan pernafasan. Muhammad Ramdan alias Tantan, warga korban gempa Cianjur, memilih mengungsi di kandang domba. Meski di tengah bencana, ia menjaga agar domba-dombanya yang berharga mahal tidak dicuri oknum tidak bertanggung jawab. Umumnya korban bencana banyak yang memilih mengungsi di tenda pengungsian bersama warga lain. Namun Muhammad Ramdan alias Tantan, korban gempa warga kampung Cisalak, Cugenang, Cianjur, memilih membangun tenda darurat sendiri di sebelah kandang domba Garut peliharaannya. Bukan tanpa sebab, domba-domba Garut peliharaan Tantan merupakan jenis unggulan yang berharga mahal. Di antaranya Medusa yang berharga 25 juta rupiah, hingga begundal yang bernilai sampai 70 juta rupiah. Sehingga dengan alasan keamanan, Tantan rela tidur dan beraktivitas di dalam kandang dombanya selama mengungsi meski tidak nyaman. Sementara ibu dan keponakan Tantan memilih mengungsi ke rumah kerabat. Mencuri, karena di sekitar sini suka ada pencuri. Ada kejadian apa? Ada pencurian uang sama gabah, ditakutkannya ke sini mencuri domba. Total ada 17 ekor domba Garut baik jantan maupun betina yang dimiliki Tantan yang kini harus dijaga dan dirawatnya meski di tengah situasi bencana. Sementara itu pemirsa, di Kampung Warung Batu, warga korban gempa terpaksa mengungsi di kandang kambing. Dan kita bergabung dengan rekan Yola Dwiyanti untuk mengetahui kondisi terkini di sana. Yola, selamat malam. Apa saja yang masih dibutuhkan oleh warga dan mengapa kemudian mereka memilih untuk mengungsi di kandang kambing? Ya, selamat malam Reinhard dan juga pemirsa. Memang sebanyak 70 warga di Desa Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat ini memilih untuk mengungsi di kandang hewan ternak miliknya, yakni hewan domba begitu. Bisa Anda lihat Reinhard dan juga pemirsa, beginilah kondisi dan juga situasi terkini di tempat pengungsian warga Mekarsari di sini. Di tepat di belakang, di samping saya, maksud kami, ini adalah tenda darurat yang memang sengaja dibangun oleh pengungsi di sini untuk dijadikan tempat tidur. Reinhard dan juga pemirsa, memang ini ada sekitar 5 pengungsi yang memang sedang beristirahat begitu, yang hanya beralaskan dengan terpal dan juga dilapisi dengan kasur milik pribadi mereka yang memang masih tertinggal pasca peristiwa gempa yang melanda Cianjur, Jawa Barat. Dan Reinhard dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung begitu kondisi di
tempat pengungsian ini, yang mana di sini di tempat kami melaporkan pada malam ini, tepat di samping saya ini ada beberapa hewan domba begitu yang memang ini bersama-sama begitu dengan pengungsi ini mengungsi di sini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari pengungsi di sini, sudah bersama saya salah satu pengungsi di sini, yakni Pak Iwan. Halo, selamat malam Pak Iwan. Pak Iwan, ini bisa dijelaskan kepada kami Pak, apa sih sebenarnya alasan para pengungsi di sini Pak? Alasan di sini pertama ya mungkin di sini lebih aman ya gitu, nyaman, dekat sama rumah masing-masing. Kan banyak masih tertinggal di reruntuhan itu kan barang-barang. Kalau malam kan kita kalau dekat bisa dikontrol gitu. Itu paling. Pak Iwan, ini sebenarnya ada berapa banyak sih Pak pengungsi yang mengungsi di sini Pak? Sekitar 70-75 di sini. Pak, ini untuk bantuan, apakah sudah menerima bantuan Pak, atau masih ada fasilitas-fasilitas yang kiranya masih dibutuhkan oleh pengungsi di sini? Iya, sudah menerima. Ya, alhamdulillah ada orang yang banyak yang menyumbang ya. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya ya yang udah menyumbang. Semoga rezekinya terus dilancarkan. Dan untuk keperluan mungkin ya pasti logistik lah gitu, sama materi kalau ada gitu ya. Pak Iwan, ini untuk stok makanan dan juga logistik nih Pak, kira-kira bisa bertahan berapa hari ke depan Pak? Paling 3 hari ke depan lah bisa bertahan. Itu juga paling lauk pauknya belum lah, paling masak sama mie, paling mie lah gitu. Sementara mie. Oke, Pak Iwan, ini untuk harapan ke depannya seperti apa Pak? Untuk harapannya semoga banyak yang membantu ya. Soalnya kan ini prosesnya pasti lama untuk pembangunan, pasti sebagian yang itunya parah pasti lama di sini. Semoga kesananya juga masih terus membantu ya yang benar-benar membutuhkan di sini, benar-benar hancur rumahnya gitu, untuk logistiknya biar dia bisa makan gitu ya, jaga obat-obatan gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Ya, Reinhard dan juga pemirsa, memang begitulah kondisi dan juga situasi di tempat pengungsian sementara dari warga Desa Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat. Dan memang pengungsi di sini berharap nantinya bantuan akan segera datang, khususnya untuk keperluan logistik maupun makanan, karena memang stok makanan dan juga logistik untuk para pengungsi di sini hanya dipastikan untuk bertahan 3 hari ke depan. Reinhard. Yola, untuk laporan Anda dari tempat pengungsian di Cianjur, Jawa Barat. Dan pemirsa, posko pengungsian di Kampung Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat sangat minim bantuan. Bahkan warga harus bertahan di posko pengungsian yang dibuat hanya dari terpal dan beralasan karpet tipis. 162 rumah rata dengan tanah di Kampung Sarampat, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Untuk itu warga mengungsi di posko pengungsian yang berada di area terbuka dekat lokasi kejadian. Saat ini banyak pengungsi yang terserang penyakit seperti diare dan juga gatal-gatal karena kondisi cuaca hujan deras dan kencangnya angin. Peringatan Hari Guru Nasional pada tahun ini dilakukan di Jakarta dan sejumlah daerah dengan sedikit berbeda. Usai melaksanakan upacara, guru dan siswa menggelar doa bersama untuk para korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Siswa SD 07 Pasar Baru, Jakarta Pusat menggunakan berbagai jenis alat musik tabuh dan tiup dalam merayakan Hari Guru di lapangan sekolah mereka. Usai menampilkan permainan musik, para siswa dan guru melakukan doa bersama untuk bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Temanggung menyerbu kotak donasi yang dibawa oleh rekan mereka usai melaksanakan upacara Hari Guru Nasional. Mereka memasukkan uang jajan mereka untuk berdonasi membantu para korban bencana gempa bumi yang mengguncang Cianjur. Mereka rela tidak jajan sehari untuk bisa sedikit membantu bagi para korban. Saya kira karena ini adalah dunia pendidikan, kita ingin memberikan teladan kepada para siswa dan agar dia empati terhadap situasi yang ada di sekitar.
harapannya ke depan setelah dia dewasa dia akan menjadi pribadi yang kalau sekarang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh kita semua. Momen peringatan Hari Guru juga diperingati para guru siswa SMP Negeri 38 Medan, Sumatera Utara, serta aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan. Selain memberikan bunga kepada para guru, mereka juga memanjatkan doa bersama bagi para korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Mabes Polri pastikan kepulan asap di gedung Badan Intelijen dan Keamanan Polri akibat korsleting listrik. High News Prime akan kembali usai jeda.